Halo, kita jumpa lagi dalam tips yang berikutnya, yaitu tips menyusun sambungan pada bata ya. Jadi susunan bata itu, sambungan bata itu seperti apa. Jadi kalau ada pamannya seperti ini ya, biasanya ada dinding ya, ada dinding, kemudian juga ada dinding. Nah, kira-kira kalau kita lihat di sininya ya, umpamanya kita zoom di situ itu sambungan batanya seperti apa, kalau di sini seperti apa ya. Ini gambar aksonometri atau isometrik, yang prinsipnya sebenarnya gambar aksono maupun isometrik ini, isometri tetap adalah gambar yang terskala ya, terskala. Jadi meskipun dalam bentuk menyudut begini ya, menyudut, tapi ini adalah gambar terskala ya, terskala. Jadi kita akan memberikan gambaran, saya akan berikan tips kira-kira seperti apa ketika kita berhadapan dengan susunan bata pada tempat-tempat tersebut. Nah, ini pada umumnya nanti yang digunakan oleh orang-orang di lapangan untuk menyusun sambungan. Coba saya hapus dulu. Kira-kira ya, ini kita mulai dari yang sambungan ini ya, sambungan bata seperti ini. Sebentar, biru. Sambungan yang seperti ini. Jadi kalau kita menyusun bata ya, ini saya buatkan dalam bentuk isometrik begini ya. Ini kira-kira geometriknya susunan bata. Jadi kalau Anda gambar ini harus tetap berskala ya. Jadi bata itu kalau kita gambar susunannya kan satuannya seperti ini. Jadi ini, kemudian ini ya, kemudian ini adalah terskala ya, terskala. Jadi Anda tidak boleh membuat ini tanpa skala, harus terskala. Nah, ini juga sama, skala intinya ya. Jadi seperti itu kira-kira ya, seperti itu kira-kira, terskala dalam satuannya, dalam satuan gambarnya batu bata ini harus terskala seperti itu. Saya pindahkan sini aja. Ini terskala. Nah, kalau disusun dalam sebuah sambungan lurus dinding ini seperti apa? Ini ya, umpamanya ini ya. Nah, seperti ini ya. Anda usahakan terskala, tetap terskala. Ini saya sketsakan seperti ini ya, umpamanya ini susunan yang paling bawah ini seperti ini ya, yang paling bawah seperti ini. Jadi kalau gambar isometrik, sudut itu harus tetap sama ya, umpamanya ini sudutnya seperti ini ya, umpamanya ini sudutnya
60 ya 60 terus semua ya, semua seperti ini ya sumbunya ini umpamanya ya, ini harus sama semua ya, ini saya samakan seperti ini ya, ini sudut ke sana harus sama. Nah kalau batanya kita susun seperti ini, maka bata yang di atasnya itu harus disilang tidak harus tepat di tengah ya, maksudnya bisa jadi tidak di tengah ya. Nah ini coba saya buatkan dulu seperti ini yang tepat di tengah ya. Biasanya kalau tukang di lapangan tuh sudah paham ya, sudah paham, nanti supaya kuat susunannya bisa berselang-seling. Nah ini juga ini. Nah terus ya, tadi saya gambar lagi yang di atasnya, umpamanya ya, umpamanya agak geser ke sini, tidak apa-apa ya, agak geser ya, agak geser. Nah nanti otomatis nanti ya geser semua. Jadi susunannya jadinya seperti ini kalau kita clearkan ya dalam satu gambar. Nah seperti itu. Nanti yang bawah juga nah seperti ini. Ini berselang-seling. Kenapa kok berselang-seling? Ya, ini menghindari untuk patahan dalam satu garis. Jadi kalau disusun seperti ini, ya, Anda susun seperti ini, sama semua ya, sama semua. Nah, disusun seperti ini. Nanti kalau kita jajarkan seperti ini, nah sama begini, nah ini akan patah di sini. Ada bidang patahan yang perlu dicermati. Nanti ada bidang patahan di sini. Nah ini bidang patahan. Jadi tidak boleh ini ya. Ini tidak boleh dilakukan, tidak boleh, tidak boleh. Ini yang benar ya, ini yang benar, ini yang benar. Nah ini yang benar. Jadi harus berselang-seling. Apakah selang-selingnya harus pas tengah gini? Boleh enggak ya, boleh berselang-seling kalau dari samping ya, seperti ini pamannya ya, seperti ini. Nah atasnya yang lapis kedua misalnya di tengah begini ya, di tengah, kemudian yang lapis di atasnya agak begini ya, boleh, enggak apa-apa ya itu ya. Nah begitu. Jadi ini umpamanya garisnya ya, garisnya ini kalau saya kasih garis gitu ya, kalau saya kasih garis itu gini, ini di sini, ini di sini, ini di sini, ini di sini patahnya. Nah ini nanti kalau terjadi ikatan ya,
Ini kalau terjadi ikatan, ini menjadi ikatan yang kuat, ya, ikatan yang kuat, ya, karena tidak segaris, ya, sambungannya. Nah, kalau sambungannya segaris nanti membuat patahan, jadi membuat jalur patah, Itu kenapa kalau kita buat ini membuat susunan bata itu harus berselang-seling, ya, selang-seling. Nah, ini kalau ada di sini lagi, ini diselang-seling, seperti itu, ya, selang-seling. Selang-selingnya tidak harus pas tengah, enggak, pokoknya berselang-seling. Ini kalau ini seperti ini kan tidak pas tengah, ya, cat garisnya tidak. Kalau pada umumnya kan pas tengah, itu yang digambar-gambar tugasnya itu biasanya dikerjakan itu pas tengah. Nah ini kenapa alasan sambungan, ya, sambungan itu sambungan tidak satu garis, ya, harus berselang-seling. Ini kalau sambungan di bidang lurus, ya, bidang lurus. Nah, sekarang gimana kalau ini kan sambungan lurus, ya. Saya kasih tulisan dulu, sambungan lurus, ya. Nah, kalau sambungannya pojok gimana, ya? Kalau di pojok ini kan di bidang lurus, ya. Nah, coba kita perhatikan. Sekarang kita masuk ke lembar baru yang sambungan pojok. Jadi sambungan pojok yang dimaksud itu adalah seperti ini, maksudnya susunannya ketika ada dinding, nah seperti ini. Nah, ini saya gambarkan begini, ya, ini dinding pojok. Ini sambungan seperti apa, ya? Sambungannya biasanya kalau memang ini tidak struktural, ya, tidak struktural, sambungan ini biasanya dinding geser, itu biasanya sambungannya harus berselang-seling, ya, selang-seling nanti, karena ini ada dua sebenarnya nanti yang sebentar, ada dua jenis nanti yang ini saya geser dulu ke sini, ya. Saya copy, ya, saya duplikat, ya, duplikat. Nah, satunya di sini. Ini ada dua gambar yang nanti menjelaskan. Kalau satunya ada kolom, ya, ada kolomnya sini, ya. Ini ada kolom, ada besinya pokoknya. Nah, yang satunya adalah sambungan menerus, ini yang sambungan tanpa kolom. Ini biasanya untuk yang dinding geser, ini, ya, struktur dengan dinding geser, ya. Kalau yang seperti ini berarti ini sambungannya harus berselang-seling, ya, berselang-seling seperti ini. Pamannya ini bata yang sebelah sini, ya, sebelah sini. Nah, ini bata yang sebelah sini yang arah ke sini, ya, ini. Nah, yang nanti yang di atasnya itu harus berbeda. Kalau yang
Yang pertama dari sini, yang dari arah kiri, yang kedua berarti yang di atasnya harus nah gini. Nah gini harus diganti ya, harus ganti nanti berarti yang hitam jadi di sini. Nah ini yang atas ya, kelihatan kan ya. Jadi berselang-seling, nanti di atasnya lagi ini di atasnya lagi yang hitam lagi ya, harus saling menjepit ya, harus saling menjepit. Nah ini terus saling menjepit. Jadi kalau digambar dari atas itu lapisan awal ya, lapisan paling bawah itu seperti ini ya, lapisan bawahnya, kemudian ini satu ya, kemudian kedua seperti ini, yang kedua ganti yang ini di sini, ini yang hitam, bentar, ini jadi gantian ya. Nanti yang ketiga seterusnya sama ya, berulang terus. Jadi sistemnya tumpuk bergantian ya, bergantian atau selang-seling ya. Nah ini supaya untuk saling menjepit di sini ya, di sini ada menjepit ya, menjepit. Jadi strukturnya saling menjepit nanti ya, saling menjepit. Jadi sehingga struktur susunan ini akan menjadi kuat. Nah, jadi kuat. Nah, bagaimana kalau menggunakan menggunakan kolom? Ya kolom sama aja sebenarnya ya, cuman karena kolom maka ini dimulai dari batas kolom. Cuman untuk menyusun di sini nanti juga harus berselang-seling ya, berselang-seling. Selang-seling. Biasanya kolom ini ngecornya mengisi cor-coran ini ada cor-coran beton ya, cor beton ya, cor beton itu ngisinya nanti setelah batanya selesai ya, batanya selesai. Jadi supaya tidak supaya bisa masuk sela-selanya ya. Jadi pengerjaan cor beton itu dilakukan setelah pekerjaan menyusun bata ini selesai ya. Ini juga selang-seling ya, nanti sama selang-seling. Jadi seperti itu, sama prinsipnya dengan yang tadi. Susunan selang-seling ya. Selang-seling seperti menyusun bata lurus tadi ya. Nah tapi kondisinya untuk cor beton ini
dilakukan setelah dinding jadi, ya. Ini jadi. Nah, ini dindingnya jadi, ya. Kalau dindingnya jadi, ya, kalau ini pamannya ini sudah jadi, yang biru ini, ya, yang biru jadi, baru nanti yang beton, ya, yang beton itu ini baru dilakukan pengecoran, ya, setelah ini dindingnya jadi. Jadi seperti itu kira-kira cara penyusunannya batu bata ketika kita menggunakan batu bata, ya. Kita menggunakan batu-batu sambungannya seperti apa. Prinsipnya harus selang-seling sehingga ada gigitan atau istilahnya kalau orang Jawa cokotan gitu, ya, untuk dilakukan penyusunannya itu. Saya kira itu. Terima kasih. Kita berjumpa pada tips berikutnya.